Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang dengan semua nikmat tersebut di siang hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul di rumah dari rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti turunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan masuk terkait pelajaran yang bisa dipetik dari turunnya wahyu kepada Nabi SAW, baik sebelum turunnya wahyu, ketika turunnya wahyu, dan pasca turunnya wahyu. Lantas apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari turunnya wahyu kepada Nabi SAW? Kata para ulama, pelajaran yang pertama yakni Nabi SAW tidaklah mencari wahyu sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Sina dan yang mereka sepemikiran dengan Ibnu Sina tersebut. Para ulama mengatakan seandainya Nabi SAW mencari wahyu, tentunya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW. Namun faktanya, ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, beliau malah apa? Ketakutan dan terkejut. Ya. Dan Nabi SAW tidaklah mencari wahyu dan tidak menduga kalau dirinya akan dijadikan seorang rasul. Jadi Nabi itu bukan sesuatu yang bisa diusahakan, tidak jemaah. Mau jadi Nabi terus ada sesuatu yang bisa diusahakan, tidak. Meskipun kata para ulama, sekian fenomena yang menakjubkan dan ajaib telah Nabi SAW alami, seperti batu memberi salam kepada beliau, kemudian juga jantung beliau dibuka oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau kecil, dan juga mimpi-mimpi beliau yang selalu terbukti dan terjadi. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari turunnya wahyu kepada Nabi SAW, kata para ulama, yang kedua adalah urgensi peran istri solihah. Ya. Dan pelajaran ini terlihat jelas bagaimana kisah yang menyebutkan sikap Khadijah radhiyallahu anha sebagai potret istri yang solihah menghadapi suaminya yaitu Nabi SAW yang pulang ke rumahnya dalam keadaan cemas, galau, ketakutan. Dan para dokter mengatakan apabila ada orang di dalam keadaan bersedih dan dia tidak mampu memikul beban yang sangat berat, maka boleh diungkapkan. Kalau bahasa kita apa? Curhat, boleh. Ya. Namun ingat, tidak kepada setiap orang. Dan seharusnya yang paling utama dan pertama adalah hendaknya seorang hamba menyampaikan keluh kesahnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Nabi Yaqub alaihissalam, yaitu bapaknya Nabi Yusuf, di surat Yusuf ayat 86, Allah berfirman, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang orang-orang keluh kesahnya di mana jemaah? Oh, di medsos, bukan kepada Allah. Ini meneliti Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita berkeluh kesah itu kemana? Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, ambil wudu, sholat tahajud, kemudian kita berdoa, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seharusnya yang pertama dan utama adalah kita mengeluhkan segala kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui sholat, ya, doa ataupun amal soleh yang lainnya. Dan setelah itu kata para ulama tidak masalah jika pergi ke sebagian orang untuk mencari solusi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, yang diberikan solusi oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari turunnya wahyu kepada Nabi SAW,
yakni kata para ulama, seseorang yang selalu melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Berbuat baik karena Allah, niscaya Allah tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Ya, dan ini adalah sunatullah yang tidak akan mungkin berubah. Kadang orang-orang berbuat baik, yang pertama tujuannya mau cari muka, mencari sanjungan pada manusia, ya, mencari jempol di media sosial. Namun apabila seorang berbuat baik kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya Allah tidak akan pernah menghinakannya selama-lamanya. Mari kita simak kembali perkataan Khadijah radhiyallahu anha pada suaminya Nabi SAW ketika beliau baru pertama kali menerima wahyu dari Gua Hira. Maka Khadijah mengatakan, "Kala absyir," sekali-kali tidak, ya, maka bergembiralah wahai suamiku, "Fa wallahi la yuhsikallahu abada." Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ini persaksian Khadijah kepada Nabi SAW setelah Nabi menerima wahyu dari Gua Hira. Kemudian Khadijah mengatakan, "Innaka latasilur rahim." Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Nabi menjalin tali silaturahim karena Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, cari muka, tidak, ya. Ada orang menjalin tali silaturahim ada maunya, mungkin minjem duit. Tapi kalau Nabi tidak. Kemudian kata Khadijah, "Wa tasduqul hadits," engkau senantiasa berkata jujur, tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Kemudian kata Khadijah, "Wa tahmilul kal," dan senantiasa membantu orang yang kesusahan. "Wa taqri'ud dhaif," memuliakan tamu. Ini juga sebuah kebaikan, bukan untuk mencari muka, namun mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga jadi pelajaran untuk kita, ya Pak. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu kalian. Muliakan tamu kita sendiri untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sanjungan manusia. Kemudian kata Khadijah, "Wa tu'inu 'ala nawaibil haq," dan suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya, jadi seorang yang kehidupannya diwarnai oleh tindakan membantu orang lain dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, Allah sekali-kali tidak akan menghinakannya selama-lamanya. Di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari as-su'." Perbuatan kebaikan itu akan mencegah kejadian buruk. Jadi kalau kita ingin dicegah oleh Allah dari kejadian-kejadian buruk, tertimpa penyakit berat, kecelakaan, maka berbuat baiklah kepada manusia. Karena Nabi mengatakan demikian, perbuatan kebaikan akan mencegah kejadian buruk. Wa shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang tersembunyi. Sedekah boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi, namun kata Nabi SAW, sedekah yang tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Wasilaturrahim tazidu fil umr, dan menyambung hubungan silaturrahim dapat menambah usia. Jadi siapa yang mau panjang umur, maka jalinlah tali silaturrahim. Dalam riwayat yang lain, ya, Allah juga akan lapangkan rezekinya daripada silaturahim. Dan para ulama juga mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan husnul khotimah, maka hendaknya dia berbuat baik kepada orang lain. Ini juga salah satu kunci sukses husnul khotimah. Ya, senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Ini kunci sukses husnul khotimah kata para ulama. Kemudian faedah atau pelajaran yang keempat dari turunnya wahyu kepada Nabi SAW, kata para ulama, bolehnya memuji orang lain di hadapannya jika ada maslahat. Kalau tidak ada maslahatnya, tidak boleh memuji seseorang di hadapan orang tersebut. Ya. Faedah ini diambil dari sikap Khadijah radhiyallahu anha yang memuji suaminya, yaitu Nabi SAW. Imam Nawawi mengomentari momen ini dengan mengatakan, wa fihi madhul insani fi wajhihi fi ba'dil ahwali li maslahah. Hadis ini menunjukkan bolehnya memuji seseorang di hadapannya dalam sebagian keadaan, tidak semuanya. Oh, seorang itu bagus ya baca Qur'annya di hadapan orang, tidak. Di sebagian keadaan dan harus ada maslahatnya.
langsung, apalagi depan orang lain. Ya. Kata Imam Nawawi, ba'dil ahwali li maslahah, dalam sebagian keadaan lil maslahah, karena ada kemaslahatan padanya. Sebagaimana Khadijah memuji siapa? Suaminya. Engkau ini senantiasa menjalin tali silaturahmi, ya. Kemudian berkata jujur, suka membantu orang miskin, membantu orang yang kesusahan dan yang lainnya. Karena ada maslahatnya boleh. Dan hukum asal memuji seseorang di hadapannya halal atau haram, Pak? Hukum asalnya haram, nggak boleh. Ya, namun di sebagian keadaan dibolehkan. Abu Ma'mar radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa suatu ketika dia berdiri, ya, juga ada seseorang berdiri sambil memuji salah seorang pemimpin di hadapannya. Ya, sahabat, cari muka ke pemimpin. Ini pernah terjadi, ya, Pak. Tiba-tiba Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menaburkan tanah kepada orang yang memujinya. Dipuji kemudian dilempar tanah orang yang memujinya. Seraya mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfiya fi wujuhil maddahina turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk menaburkan tanah ke wajah-wajah orang yang suka memuji. Ya. Dan ada beberapa pendapat terkait makna menaburkan tanah dalam hadis ini. Ya, di antaranya menaburkan tanah secara hakiki. Dan ini yang dipahami dan dipraktekkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Maknanya apa? Yaitu agar pemimpin, yaitu amir. Ya, kalau di sini kita mungkin direktur. Ada orang muji-muji direktur, muji manajer atau muji presiden umpamanya. Tidak usah memberikan hadiah kepada para tukang puji, ya, ya, dan kata para ulama, melainkan cukup berikan hamburan tanah kepada mereka. Kasih tanah aja, gak usah dikasih hadiah. Ada sebagian orang dipuji semakin terbang, oh, kamu bagus, besok promosi ya karena muji saya. Tidak. Hikmahnya apa? Yaitu jika kalian dipuji, kata para ulama, maka ingatkanlah orang yang memuji bahwasanya dirimu yang berasal dari tanah. Ya. Kau memuji aku juga dari tanah, kau juga dari tanah, maka dihamburkan oleh tanah, ikut oleh tanah. Agar menjadi tawadhu dan tidak ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Kalau orang sekarang dipuji depan orang lain gimana? Wah, itu masih kurang, Mas. Itu masih kurang pujian. Belum tahu, mungkin IP saya dulu 4, Masya Allah. Nah, itu mungkin sebagian orang zaman sekarang. Jadi hukum asal dipuji depan orang lain itu hukum asalnya haram kecuali ada maslahatnya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, idza ra'aitumul maddahin, ya, jika kalian melihat orang-orang yang tukang memuji, suka memuji, fahfu fi wujuhihim turab, maka taburkanlah wajah kepada tanah, kepada wajah mereka. Jadi ini perintah dari Nabi SAW. Ada yang memuji kita, kalau ada tanah apa? Kasih tanah ke mereka di wajah-wajah mereka. Dan Nabi juga mengatakan, zakur rajuli an tuzakkiyahu fi wajhi. Memuji seseorang di hadapannya layaknya menyembelihnya. Ya, layaknya apa? Menyembelih lehernya. Kalau kita memuji di hadapan orang tersebut. Abu Bakar juga mengisahkan bahwa suatu ketika ada seseorang yang disebutkan di sisi Nabi SAW. Kemudian ada seorang lainnya yang memuji orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, waiha, celaka kamu. Kotok ta'unu qasahibik, engkau telah memotong leher saudaramu. Yaqulu lahu mirara, kemudian Nabi mengucapkannya berulang-ulang, kamu telah memotong leher saudaramu karena kamu memuji dirinya. In kana ahadukum madihan la mahalata falyaqul ahsibu kadza wa kadza. Jika kamu memang harus memuji temanmu itu, kata Nabi, maka hendaknya engkau mengatakan, menurutku si fulan itu demikian. Menurutku si fulan itu baik. Menurut sepengetahuan saya si fulan ini dermawan. Bukan langsung lantas dipuji, tidak. Nah, ini solusi dari Nabi. Kalau kau terpaksa memuji temanmu, ucapkan kadza wa kadza. Ya, menurutku si fulan itu demikian. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, in kana yura annahu kadzalik. Sesungguhnya yang terlihat dari dia itu demikian. Sifatnya baik dan sebagainya. Wa hasibuhullah, dan hanya Allah yang mampu menghisapnya. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak akan mendahului Allah dalam merekomendasikan seseorang.
Jamaah rahimahumullah, Abu Musa al-Asy'ari menuturkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mendengar seorang memuji seorang yang lain secara berlebihan, pujiannya berlebihan memang. Maka Nabi pun bersabda kepada orang yang memujinya, ahlaktum, kalian telah membinasakan orang tersebut, au qata'tum, atau kalian telah membunuhnya, dhahara rajul, dan kalian telah memotong punggung lelaki tersebut. Nabi marah apabila ada seseorang memuji orang lain di hadapannya. Ini menunjukkan bahwasanya, kata para ulama, pujian bisa membahayakan dan mencelakakan orang yang dipuji. Apalagi tidak menyebut nama Allah, bisa kena apa? Penyakit ain. Dan Nabi SAW apabila ada yang mendahului ajal, itu adalah ain. Ain itu penyakit yang disebabkan karena pandangan mata yang hasad atau pujian tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, kemudian pelajaran berikutnya yang kelima, bahwasanya dakwah kebenaran, dakwah yang hak itu pasti selalu memiliki musuh. Ya nggak mungkin mulus-mulus aja, nggak mungkin ya. Sebagaimana ditegaskan oleh Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi menerima wahyu, Khadijah meminta Ali untuk memanggil pamannya Ahlul Kitab, Waraqah ibnu Naufal yang masih hidup, buta matanya. Kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama, Waraqah mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang dengan seperti apa yang kau bawa Muhammad, ya, kecuali pasti akan dimusuhi. Nah, ini kata Waraqah bin Naufal. Jadi mustahil jika jalan dakwah yang benar itu akan selalu mustahil, Pak. Pasti ada rintangan dan tantangannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap orang nabi aduwwa, musuh dari orang-orang yang jahat. Ya. Dan Nabi SAW akhlaknya mulia, bahkan Allah puji langsung di surat Al-Qalam. Ya, lembut tutur katanya, santun, masih saja dihina, disakiti. Apalagi selain Nabi SAW yang banyak khilaf dalam bersikap dan juga berkata, tentu jelas lebih mudah untuk disakiti, jemaah. Kemudian jemaah rahimahumullah, Allah juga mengatakan dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi hukum asal manusia itu rugi, Pak. Kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal baik, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan juga orang-orang yang berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran. Karena seseorang yang telah menyampaikan kebenaran pasti akan mendapatkan gangguan. Allah pun menyertakan perintah untuk berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Oleh karenanya Luqman berpesan kepada anaknya dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai putraku, kata Luqman kepada anaknya, aqimis shalah, dirikanlah salat, kemudian serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Kemudian Luqman mengatakan, ya, wasbir, bersabarlah, 'ala ma asaba, atas apa yang menimpamu. Dirikan sholat, ya, kemudian juga mengajarkan kebaikan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu pasti akan datang ujian demi ujian. Maka solusinya sabar atas ujian tersebut. Kemudian jemaah rahimahullah, yang keenam, pelajaran yang keenam, kecintaan kepada tanah air adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Waraqah berkata kepada Khadijah, la tukadzibannahu wa la tu'dhiyannahu wa la tukhrijannahu. Sesungguhnya kaumnya akan mendustakan Muhammad dan menyakitinya serta mengusirnya dari kota Makkah. Ya. As-Suhaili mengomentari hal ini dengan mengatakan, dan ini adalah dalil akan bolehnya kecintaan kepada tanah air. Dan wajar bahwa perpisahan adalah hal yang sangat menyakitkan. Bagaimana perasaan kita kalau diusir dari Indonesia, Pak? Malah sekarang ada apa? Tagar kerja di
luar negeri. Ya. Jadi kata para ulama, ya, wajar apabila seorang bersedih ketika berpisah dengan apa tanah airnya, sebagaimana kesedihan Nabi berpisah dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Karenanya ketika akan meninggalkan Mekah, Nabi mengatakan, ya ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Betapa baiknya engkau wahai Mekah, kata Nabi ketika mau diusir dari kota Mekah, dan betapa besar cintaku kepadamu wahai Mekah. Jikalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, tentu aku tidak akan tinggal di kota manapun selain engkau wahai Mekah. Jadi Nabi itu sedih sekali diusir dari kota Mekah. Ya, ini hal yang wajar. Nabi cinta dengan kota Mekah. Dan Nabi mengatakan, wallah innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkaulah bagian bumi yang Allah paling baik di bumi ini. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi, tempat yang paling dicintai oleh Allah di bumi adalah Mekah Al-Mukarramah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Jikalau diriku tidak diusir oleh kaumku, tentu aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Inilah kecintaan Nabi kepada kota Mekah. Oleh karenanya kata para ulama, di antara keistimewaan kaum Muhajirin adalah bahwa mereka telah merasakan sakitnya terusir dari tanah air mereka, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah, dan ini tidak dirasakan oleh kaum Ansor. Ya. Sedih Pak, yang dulunya kaya tiba-tiba mendadak miskin seperti Abdurrahman bin Auf. Ya. Hijrah kota Madinah tidak bawa apa-apa kecuali pakaian yang ada di badannya saja. Di Mekah kaya raya. Ya. Dan cobaan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin itu sangat berat. Karenanya mereka mendapatkan keistimewaan yang lebih dibandingkan kaum Ansor. Ya. Kemudian yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, Waraqah bin Naufal adalah lelaki yang pertama kali masuk Islam. Waraqah, ahlul kitab, pamannya Khadijah. Kata para ulama, Waraqah bin Naufal adalah lelaki yang pertama kali masuk Islam sebelum Nabi SAW berdakwah. Ya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah lelaki yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Jadi sebelum Nabi berdakwah, yang pertama kali lelaki yang masuk Islam siapa? Waraqah. Setelah Nabi berdakwah, lelaki yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pelajaran yang ke-8 kata para ulama, menyebutkan aib seseorang bukan dalam rangka mencela tidak termasuk ghibah. Menyebutkan aib seseorang bukan dalam rangka mencela tidak termasuk ghibah. Ya. Di dalam hadis tentang turunnya wahyu yang pertama, perawi menyebutkan ciri-ciri Waraqah bin Naufal. Ya, radhiyallahu taala adalah seorang apa? Tua renta yang buta. Ini kan apa? Aib. Tapi ini tidak termasuk ghibah. Ya, tidak termasuk ghibah. Ciri-ciri tersebut kata para ulama disebutkan bukan dalam rangka mencela atau mengolok-olok, ya, melainkan untuk menjelaskan gambaran kejadian tersebut secara detail, sehingga ia bukanlah ghibah yang terlarang. Ya. Seperti kalau dalam ilmu hadis, ya, ada perawi-perawi yang apa? Kata itu suka dusta, hafalannya lemah, ya, suka memalsukan hadis. Ini tidak termasuk ghibah. Kemudian pelajaran yang ke-9 kata para ulama, penegasan bahwasanya Al-Quran bukanlah hasil karangan Nabi SAW, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi 'allama bil qalam." Ya, yang mengajarkannya dengan pena. Dan kaum Quraisy tahu persis bahwa Nabi SAW adalah seorang yang sama sekali tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Namun ternyata beliau SAW membawakan agama yang diawali dengan perintah untuk apa? Membaca. Jadi budaya membaca itu budaya kafir atau Islam? Islam. Ikra, baca. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin malas membaca. Makanya kadang-kadang kalau di grup Pak, ya, ada info tiba-tiba ada yang nanya, terus ada yang kesel Pak, ya kan? Budayakan apa? Membaca. Karena memang budaya membaca itu budaya Islam. Dan yang terakhir, yang ke-10,
Pelajaran yang ke-10, Jibril alaihissalam mendekat lalu melepaskan Nabi SAW sebanyak 3 kali, ingin menegaskan kepada beliau bahwa ketika itu beliau sedang dalam kondisi sadar dan terjaga, bukan dalam kondisi bermimpi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.